Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut kembali perbincangan. Saya mau ke Bang Abed langsung. Bang Abed, kalau tadi soal karantina di fasilitas karantina untuk penerapan micro lockdown, apakah juga dipertimbangkan untuk dilakukan di wilayah-wilayah terkecil atau seperti RT, RW seperti yang kita kenal di awal-awal pandemi pada saat itu, Bang Abed? Sangat mungkin ya opsi itu untuk dilakukan begitu, dan dari dulu memang dari awal kebijakan kita itu tidak menerapkan dalam skala besar-besaran begitu ya. Cuma di awal dulu kita mengenal PSBB begitu, yang pendekatannya satu wilayah administrasi pemerintahan, dalam hal ini kabupaten kota. Nah, dalam perjalanannya kan kita melihat bahwa penanganan di level mikro itu jauh lebih mudah terkelola karena sumber daya kita, karakteristik kita, termasuk juga heterogenitas di masyarakat kita gitu ya, dan juga situasinya itu jangan sampai satu titik yang bermasalah, semua titik itu harus ditutup begitu ya. Jadi ini memang banyak pertimbangan waktu itu, dan sampai sekarang kebijakan itu akan kemungkinan besar akan dibuka kembali. Tetapi lagi-lagi konsentrasi kita memang terbesar sekarang ini di tadi istilah Bang yang tadi itu di titik-titik, di simpul-simpul kedatangan itu yang memang pemerintah terus akan melakukan perbaikan begitu ya. Dan memang di kita kemarin terjadi juga karena perubahan jumlah hari di dalam hal ini masa karantina, sehingga memang antara yang masuk dan yang keluar itu juga mengalami perubahan secara kuantitas, dan kemudian juga ditambah libur akhir tahun yang cukup banyak masuk ke Indonesia. Nah, ini memang perlu diperkuat lagi. Kami memang dari kantor staf presiden itu sebelum menjelang Natal tahun baru ini, kami Pak Kepala Staf Pak Muldoko pada waktu itu juga sudah melakukan peninjauan ya ke beberapa titik untuk melihat kesiapan Wisma Atlet kita di Pademangan salah satunya gitu. Memang secara sistem sudah disiapkan di sana, tetapi memang tantangan kita lagi-lagi arus yang cukup besar, arus masuk ke dalam negeri, dan kemudian juga untuk untuk perawatannya sendiri juga setelah kita mengalami peningkatan kasus di Juni, Juli, Agustus yang lalu, itu memang rumah sakit sudah mengalami improvement begitu ya, peningkatan baik secara fasilitas maupun juga standar rumah sakit. Nah, opsi-opsi tadi kembali lagi ke soal di tingkat lokal, opsi-opsi itu sangat memungkinkan untuk dibuka oleh pemerintah. Oke, saya mau ke Bang Jehansyah kalau gitu. Kalau tadi kan opsi-opsi untuk pengawasan di tingkat RT RW kemungkinan atau bisa dilakukan ya. Tapi kemudian apa yang harus menjadi perhatian ketika ini diberlakukan, Bang Jehansyah? Kalau menurut saya tidak akan efektif kalau di masyarakat. Katakanlah misalnya mulai dari isolasi mandiri di rumah-rumah, kemudian nanti di tingkat RT RW gitu ya. Nah, karena penyebaran Omikron ini kan seperti sudah diteliti itu sangat cepat penyebarannya ya, dan sangat mudah ya tersebarnya begitu. Jadi kalau saya lebih setuju pemerintah meningkatkan apa yang disebut dengan micro lockdown itu di pusat-pusat karantina ataupun kesehatan yang memang disediakan pemerintah, misalnya Wisma Atlet di Kemayoran, tadi di Pademangan, di tempat-tempat lainnya ya, dan juga mungkin sampai ke fasilitas lain, misalnya hotel dan sebagainya, tetap dibiayai oleh pemerintah. Kenapa hal karena itu harus lebih dilakukan? Ya jelas, kenapa, karena Bang? untuk Dan skemanya seperti apa? Nah, seperti waktu sebelumnya kan ada untuk yang OTG ya. Nah, karantina itu kan sebenarnya mirip untuk fasilitas untuk OTG. Nah, jadi menurut saya yang penting itu karantinanya itu efektif, pengunciannya gitu ya, lockdownnya itu efektif. Karena kalau udah di masyarakat, saya nggak yakin itu efektif ya, apalagi ditambah Omikron itu yang mudah menyebar. Jadi pemerintah itu janganlah misalnya ada pejabat yang mengatakan dia mau fasilitas gratis aja, jangan begitu. Karena masyarakat itu bagaimanapun kalau di karantina oleh pemerintah itu adalah untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi bukan demi kepentingan mereka yang pulang itu. Ya, jadi dipertegas karantina, kemudian diskresi itu semua dihilangkan, tidak adalah
memang Omikron itu akan memilih-milih mana yang pejabat atau keluarga pejabat atau rakyat biasa. Enggak, jadi tegas dengan kebijakan karantina begitu ya, 14 hari ya 14 hari gitu ya. Nah itu saya pikir yang bisa mengendalikan Omikron ini. Tapi kalau sudah tersebar di masyarakat, tadi kan dimulai dari isolasi mandiri, dibolehkan keluarga-keluarga pejabat boleh pulang, kalau rakyat biasa nggak boleh gitu ya. Nah itu justru akan potensial seperti varian Delta sebelumnya ya, yang lolos akhirnya begitu. Tapi kalau udah memang menyebar di masyarakat, saya ya mau nggak mau ya mikro lockdown di tingkat di jurisdiksi wilayah ya, RT RW, kecamatan dan sebagainya. Oke, baik. Saya mau ke Bang Abed kalau gitu. Jadi proses pengawasan ini juga yang dipertanyakan oleh Bang Jehansyah ya. Proses pengawasan terhadap karantina ini seperti apa sehingga nanti implementasinya di lapangan pun juga berjalan secara optimal, Bang Abed? Ya, terkait dengan pengawasan ini memang perlu ada peningkatan fasilitas dan jumlah personil juga, itu satu perlu ditingkatkan. Dan kemudian juga opsi seperti disampaikan oleh Pak Menko, opsi untuk membuka pintu kedatangan yang baru seperti misalnya Juanda Surabaya begitu, sehingga titik tekan di Jakarta itu bisa sedikit berkurang begitu. Ini juga nanti tentu mempengaruhi ya kemampuan kita di dalam melakukan pengawasan. Memang dengan adanya mekanisme melalui Soekarno-Hatta yang berpusat di situ itu tuh bebannya itu menjadi sangat tinggi. Kemudian juga terkait dengan dispensasi tadi yang disampaikan oleh Bang Jehan tadi, itu memang benar ya, pemerintah harus dan dalam proses mengevaluasi dispensasi yang dimaksud gitu ya, dan dengan tujuan tadi itu untuk memastikan, karena kan kami juga sudah mulai mendengar kritik ya, ini orang yang datang jalan-jalan ke luar negeri, yang bepergian ke luar negeri, yang punya masalah tapi yang berdampak kepada seluruh masyarakat yang nggak kemana-mana, kira-kira begitu. Jadi ini juga satu kritik sosial yang menurut kami penting untuk diperhatikan, dan seperti disampaikan oleh pemerintah bahwa dispensasi itu akan diberikan sangat ketat. Nah ini memang perlu dilakukan pengawasan yang lebih intensif begitu ya, dan temuan-temuan terkait dengan permasalahan itu memang kami dari kantor staf presiden selalu berupaya untuk bisa mengkomunikasikan itu langsung gitu ya dengan Bapak Kepala Staf, sehingga nanti ditargetkan itu bisa dikomunikasikan langsung di kabinet maupun langsung kepada Bapak Presiden, sehingga kita bisa melihat sebenarnya persoalan-persoalan di lapangan itu seperti apa. Tapi lagi-lagi perlu memang dilakukan peningkatan pengawasan, termasuk juga peningkatan sumber daya yang di dalam melakukan penanganan kedatangan luar negeri ini. Oke, baik. Baik, Bang Abed, terima kasih. Bang Jehansyah juga terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Sehat-sehat ya, Bang ya? Ya, baik. Makasih Bang Jihan. Makasih. Selamat beraktivitas. Selamat salam sehat. Baik.